Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu tanggal 5 Juli. Kita akan baca sama-sama dari diary nomor 1692. Itu juga bicara tentang doanya Suster Faustina. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama baca dari BHF nomor 1692. Diary 1692. Sang Pencipta dan Ciptaan. Aku menyembah Engkau ya Tuhan dan Pencipta, yang tersembunyi di dalam sakramen Maha Kudus. Aku menyembah Engkau karena segala karya tangan-Mu yang menyatakan kepadaku begitu banyak kebijaksanaan, kebaikan, dan kerahiman. Oh Tuhan, Engkau telah menghamburkan begitu banyak keindahan ke atas bumi, dan semua itu menuturkan kepadaku keindahan-Mu, meskipun semua yang indah itu hanyalah pantulan lemah dari keindahan-Mu. Oh keindahan yang tak terselami. Meskipun Engkau menyembunyikan diri dan menyamarkan keindahan-Mu, mataku yang diterangi oleh iman dapat menangkap Engkau, dan jiwaku mengenali Penciptanya, kebaikan tertingginya, dan hatiku sepenuhnya tenggelam dalam doa sembah sujud. Tuhanku dan Penciptaku, kebaikan-Mu memberanikan aku untuk bercakap-cakap dengan-Mu. Kerahiman-Mu meniadakan jurang yang memisahkan Pencipta dari ciptaan. Bercakap-cakap dengan-Mu, oh Tuhan, sangatlah menyenangkan hatiku. Di dalam Engkau, aku menemukan segala sesuatu yang didambakan hatiku. Di sini, terang-Mu menerangi pikiranku, dan sekaligus memampukannya untuk makin hari makin mengenal Engkau. Di sini, arus rahmat mengalir ke dalam hatiku. Di sini, jiwaku menimba kehidupan kekal. Oh Tuhan dan Penciptaku, di samping segala karunia ini, Engkau memberikan diri-Mu sendiri kepadaku dan secara mesra menyatukan diri-Mu dengan ciptaan-Mu yang papa ini. Di sini, tanpa mencari kata-kata, kita memahami satu sama lain. Di sini, tak seorang pun mampu menyela percakapan kita. Apa yang kubicarakan denganmu ya Yesus adalah rahasia kita. Tidak ada ciptaan yang akan mengetahuinya, dan tidak ada malaikat yang berani menanyakannya. Ini adalah misteri pengampunan yang bersifat rahasia, yang hanya diketahui oleh Yesus dan aku sendiri. Inilah misteri kerahimannya yang merengkuh setiap jiwa secara terpisah. Karena kebaikan-Mu yang tak terselami ini, dengan segenap hati dan sepenuh jiwaku, aku menyembah Engkau, oh Tuhan dan Penciptaku. Memang, ibadatku sedemikian tak berarti dan papa, tetapi aku merasa damai, sebab aku tahu bahwa Engkau tahu jika ibadatku itu tulus, meskipun tidak memadai. Dikatakan di situ, aku menyembah Engkau, ya Tuhan dan Pencipta yang tersembunyi di dalam sakramen Maha Kudus.
Suster Faustina katakan dalam doanya, aku menyembah Engkau. Yang disembah, Allah Bapa yang disembah yang ada di dalam sakramen Maha Kudus. Artinya pada saat itu dia ada di ruang adorasi, dia sedang menyembah Tuhan. Pertanyaan lagi juga ke kita semua. Berapa sering kita melakukan adorasi? Berapa sering kita menyembah Tuhan dalam sakramen Maha Kudus? Ini boleh menjadi suatu masukan juga buat kita. Ya. Faustina katakan, aku menyembah Engkau. Kenapa dia menyembah Tuhan? Di situ disebutkan bahwa 1. Karena segala karya tanganmu tentang kebijaksanaan, tentang kebaikan, tentang kerahiman. Kalau bicara tentang kebijaksanaan, contoh ya, misalnya wanita yang kedapatan berzinah. Waktu kaum Farisi membawa wanita itu pada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Apakah menghukum? Dia nggak lakukan apa-apa, dia tetap nulis-nulis di tanah. Dan akhirnya Yesus katakan, ya siapa yang nggak merasa berdosa silahkan melempar perempuan itu dengan batu. Mulai dari yang paling tua. Dan ternyata nggak ada yang berani lempar perempuan itu karena memang semua manusia berdosa. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tahu orang itu mencuri, orang itu berzina, orang itu merusak rumah tangga orang, reaksi kita apa? Mungkin marah, ya, ikut-ikutan menghukum. Pernah suatu kali di dalam suatu komunitas ya, saya pernah dengar ada orang masuk ke dalam komunitas tersebut. Terus dia ngomong sama saya, aduh Bu Esther, komunitasnya janda-janda semua. Saya khawatir nanti bagaimana kalau suami saya masuk ke dalam komunitas tersebut. Ya, itu satu ungkapan yang wajar menurut saya. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu masih ingat cerita dari yang saya katakan tentang mertua saya ya. Dia katakan sejelek-jeleknya suami lebih baik punya suami daripada nggak ada suami. Ada suami, kita mau genit, kita mau pakai baju yang seperti apa, yang mau dandan seperti apa, nggak ada yang pusing. Tapi begitu nggak ada suami, mulai ngapain dia datang ke rumah saya terus? Jangan-jangan mau ganggu suami saya. Kenapa dia sekarang dandan rapi-rapi? Kenapa sekarang dia jadi wangi? Dan seterusnya. Itu salah satu contoh ya. Karena segala karya tanganmu Tuhan tentang kebaikan. Yesus membangkitkan pemuda di Nain yang meninggal. Yesus memberikan suatu contoh perbuatan baik. Juga tentang kerahiman. Waktu Yesus ada di atas salib, di kiri kanannya ada penjahat. Yesus bilang apa sama salah satu penjahat itu? Pada saat ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Tentang kerahimannya, ya. Yang kedua, Faustina menyembah Tuhan karena engkau menghamburkan begitu banyak keindahan, meski hanya pantulan lemah dari keindahanmu. Kalau kita lihat dunia, alam semesta, kita betul-betul perhatikan ya, dunia itu indah sekali. Tuhan menciptakan itu dengan sedemikian rupa, detail, bukan sembarangan. Bukan produk cacat ya, tapi dia menciptakan sedemikian rupa dengan detail dan sempurna. Contoh yang gampang. Proses ulat menjadi kupu-kupu. Kalau kita lihat ulat, nggak kebayang akan jadi apa. Ulat itu menjadi kepompong. Lebih nggak tahu lagi kayak apa. Tapi dari kepompong itu keluar kupu-kupu yang indah. Itu Tuhan betul-betul menciptakan dengan sangat detail, begitu indah. Dan di situ Suster Faustina katakan, engkau menghamburkan begitu banyak keindahan. Kalau kita mau lihat dengan detail, ya, kita betul-betul mau melihat ya, bukan hanya sekedar melihat, tapi betul-betul melihat.
keindahan dunia ini luar biasa. Keindahan ciptaan Tuhan itu luar biasa. Dan sebetulnya banyak keindahan. Tapi mataku yang diterangi oleh iman dapat menangkap engkau. Ya, di sini dikatakan, aku menyembah engkau Tuhan karena mataku yang diterangi oleh iman dapat menangkap engkau. Ini saya mungkin mau kaitkan dengan satu cerita ya. Ada seorang anak, ya mungkin umurnya 20-an ya, 20 lebih. Dia pelayanan di paroki-paroki. Dia main keyboard pintar, wajahnya ceria, riang. Dia selalu membawa kegembiraan dimanapun dia berada. Ya, dia main musiknya bagus, dia cerah, ceria, dia selalu membawa kegembiraan. Kalau diminta mendadak-mendadak orang lain nggak bisa, dia pasti bisa. Dia selalu bersedia. Dan dia sangat sayang sama papahnya sama mamahnya. Terjadi satu peristiwa di mana dia naik motor ya di perlintasan kereta api. Karena perlintasan tutupnya nggak tutup benar-benar tutup, hanya sekedar ada pembatas. Jadi pada waktu kereta api lewat, si anak ini dengan motornya dia maju karena kan keretanya udah lewat. Tanpa disangka-sangka ternyata datanglah kereta lain dari arah berlawanan dan dia tabrak kereta api. Bagaimana ceritanya nggak terlalu jelas, tapi mamahnya ini dikasih tahu bahwa anaknya kecelakaan. Mula-mula mamanya pikir nggak mungkin, anaknya baru pergi dari rumahnya ya. Dan anak dia bukan anak yang ceroboh, bukan anak yang ugal-ugalan. Tapi karena dikasih tahu, dia pikir ya dia harus lihat ya. Dia harus lihat, ya lari ke sana. Sampai di dekat rel kereta api, dia lihat udah banyak ada kerumunan. Dia langsung pikir, waduh, kalau anak saya yang tabrak, dia cuma minta satu. Jangan rusak badannya, mukanya jangan rusak, biar dia utuh, sempurna ya. Ya kalau sudah ketabrak kan ceritanya nggak bisa bilang nggak mau ketabrak, tapi dia berdoa, dia minta supaya Tuhan kabulkan doa dia supaya anaknya ini tidak babak belur, luka parah karena kecelakaan, jadi mulus semuanya. Dan betul, pada waktu dilihat ke sana, ternyata iya betul, itu anaknya. Dia segera mengambil satu tindakan, anak ini harus dibawa ke rumah sakit, ya. Tapi ternyata kalau meninggal karena kecelakaan atau kalau terjadi kecelakaan, nggak bisa segampang itu dibawa ke rumah sakit. Padahal di dekat rel kereta api itu ada rumah sakit terdekat. Ternyata nggak bisa, harus dibawa ke rumah sakit tertentu, ya, yang direkomendasi oleh polisi. Nah di situ dia cuma bisa SMS, tolong doain. Dia sebut nama anaknya ya. Kecelakaan, meninggal. Kita teman-teman yang menerima, kita tanya balik, ini siapa? Karena sama sekali kita nggak sadar bahwa, terus dia bilang, itu anakku. Waduh, kita semua kaget. Akhirnya ya dia proses lah ya, diproses di polisi dan segala macam, dan memang anaknya tabrak kereta api langsung meninggal. Nah, di situ yang saya lihat luar biasa adalah matanya si ibu ini, ya. Matanya dia itu diterangi oleh iman. Dia punya iman, dia percaya bahwa ini yang terbaik untuk anaknya. Dia nggak berontak, nggak marah, nggak teriak-teriak, nggak komplain sama Tuhan. Kenapa terjadi sama anaknya? Karena dia cuma punya anak satu, anak tunggal. Tapi saya lihat dia begitu tabah, begitu ya hebat ya. Dia bisa mengikuti prosesnya step by step, punya kelegaan, bisa terima keadaan. Dan setelah baca ini saya ingat dia. Ternyata matanya dia oleh Tuhan itu diterangi oleh iman. Dia percaya ini adalah yang terbaik.
Dia percaya ini terjadi seizin Tuhan. Dan dia juga percaya bahwa anaknya sudah ada di pangkuan Tuhan. Jadi dia sebagai ibu memproses supaya ya artinya diproses ke rumah duka, dimakamkan, ada upacara-upacara tertentu ya. Itu yang dia jalanin. Dan yang luar biasa lagi, ternyata suaminya itu stroke, ya. Suaminya stroke, jadi dia begitu sepertinya kalau kita bayangin, waduh, hebat dia menanggung segalanya ya. Tapi di sini dikatakan matanya dia diterangi oleh iman dan dia bisa melihat Tuhan. Waktu belum dimakamkan, masih ada di rumah duka, suaminya nangis lihat anaknya ya. Belum ditutup peti waktu itu. Dengan tabah dia bilang, kamu harus relain anak kamu jalan. Karena kalau anak ini misalnya juga bisa bertahan, tidak meninggal akhirnya, tapi dengan kondisi yang cacat, saya nggak mungkin sanggup loh jaga kalian berdua. Dengan anak yang karena kecelakaan kereta api dan dengan suami yang stroke. Jadi kamu harus bisa merelakan anak kamu pergi. Ini sudah yang terbaik dari Tuhan. Salut saya, luar biasa dia bisa lakukan seperti itu. Lanjut, Suster Faustina bilang, hatiku sepenuhnya tenggelam dalam doa sembah sujud. Jadi Faustina menyembah Tuhan, antara lain karena dia punya mata yang diterangi oleh iman. Jadi yang dilihat itu bukan yang kasat mata, bukan apa yang kelihatan, tapi yang tersirat. Hanya orang yang punya iman yang teguh, hanya orang yang punya iman yang percaya sungguh sama Tuhan, bisa menerima keadaan itu dengan tegar, dengan seperti itu. Dan sekarang ibu itu, karena anaknya sudah meninggal ya, dia betul-betul full melayani suaminya. Suaminya yang kena stroke masih bisa jalan walaupun tidak lancar, tapi dia bawa jalan. Suaminya jalan-jalan keluar kota, pokoknya menikmati hidup. Sungguh luar biasa pelayanannya. Dan satu cerita, setelah ada di rumah duka, kita mengadakan misa, kita berdoa buat dia. Nah, ada satu kali oleh salah satu romo yang punya sixth sense ya, yang punya sixth sense, dia bilang, waktu saya mempersembahkan misa, si anak yang meninggal ini ada di situ. Dia sudah mengalami sukacita, dia sudah mengalami kebahagiaan. Dan setelah berapa hari, mamahnya juga pernah cerita sama saya bahwa dia lagi santai, lagi duduk di rumah, dia tiba-tiba mencium bau harum. Dia langsung berdoa, dia bersyukur sama Tuhan, dia punya iman bahwa anaknya sudah bersama dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan, dikatakan lagi ya oleh Suster Faustina, kebaikanmu memberanikan aku bercakap-cakap denganmu. Dan itu sangat menyenangkan hatiku. Tuhan itu baik. Tuhan itu mau bercakap-cakap sama kita. Cuma seringnya kita yang nggak mau siapin waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Tuhan saya sedih, saya susah, udah gitu, amin. Kapan Tuhan dikasih waktu untuk ngomong? Udah amin, pergi, selesai. Tuhan nggak punya kesempatan untuk ngomong. Sedangkan di sini Suster Faustina bilang, engkau begitu baik, mau bercakap-cakap dengan aku. Dan itu sangat menyenangkan hatiku. Kerahimanmu Tuhan meniadakan jurang pemisah antara pencipta dan ciptaan. Faustina itu sebagai yang dicipta, ciptaan, sangat mengerti betapa papanya dia, betapa tidak berdayanya dia, betapa tidak layaknya dia bertemu dengan pencipta, ya. Tapi hanya karena kerahiman Tuhan. Hanya karena kerahiman Tuhan, maka Tuhan itu meniadakan. Jadi jurang antara pencipta dan ciptaan, yang jurang yang tidak bisa dilewati,
Tapi karena kerahiman Tuhan, maka tidak ada jurang itu lagi, di mana pencipta dan ciptaan bisa bertemu. Di sini katanya ya, terangmu menerangi pikiranku. Terangmu menerangi pikiranku. Sehingga aku makin mengenal engkau. Jadi kalau misalnya kita baca diary, ada ya teman yang bilang, aduh gimana bacanya ya? Saya sudah baca tapi saya nggak ngerti apa-apa. Ada juga yang bilang, baca Alkitab. Sudah baca bolak-balik dari depan ke belakang, udah baca tapi juga nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Karena dibutuhkan pencerahan. Dibutuhkan Roh Kudus untuk menerangi kita dalam membaca. Kalau diary saya selalu bilang, baca satu hari satu aja. Itu direnungkan. Jangan satu hari cepet baca, nanti nggak dapat apa-apa. Bahkan baca juga mungkin bisa nggak dapat apa-apa. Tapi sore baca lagi ulang. Nanti seminggu lagi mungkin baca lagi dapat. Ya, dapat. Sehingga kita sebut menggali rahmat. Menggali itu kan nggak langsung dapat. Kita gali, kita ada proses ya. Capek, kotor, kebentur sana, kebentur sini, tapi nanti suatu hari kita akan menemukan. Di sana dikatakan arus rahmat mengalir ke dalam hatiku. Jiwaku menimba kehidupan kekal. Engkau memberi dirimu sendiri secara mesra, menyatukan dirimu dengan ciptaan. Tak seorang pun dapat menyela, ya. Tak seorang pun dapat menyela percakapan kita. Begitu intimnya Suster Faustina dengan Tuhan, dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, dia bisa menimba kehidupan kekal, dia bisa dapat rahmat yang terus mengalir, dan dia bilang, engkau memberikan dirimu sampai nggak ada satu orang pun bisa menyela percakapan mereka. Ya. Berarti ini suatu pembicaraan ngobrol yang panjang. Ya. Dan ada rahasia di antara kita. Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Nggak ada, orang lain nggak tahu. Misteri pengampunan yang bersifat rahasia hanya diketahui oleh Yesus dan aku. Ada misteri pengampunan. Sifatnya rahasia. Dan yang tahu hanya aku dan Yesus. Begitu pula dalam sakramen tobat ya. Kita datang ke pastor mewakili Yesus, dia untuk mendengarkan apa yang kita mau ceritakan tentang kelemahan kita, kelalaian kita, kegagalan kita. Dan pastor-pastor itu juga memang tidak boleh membocorkan apa yang kita katakan kepada pastor. Ya. Jadi memang sesuatu yang rahasia. Yang tahu hanya saya dan Yesus. Nggak boleh disebarluaskan. Memang ibadatku sedemikian tidak berarti dan papa. Jadi diakui oleh Suster Faustina bahwa ibadatku itu sedemikian tidak berarti dan papa. Tapi aku merasa damai sebab aku tahu bahwa engkau tahu jika ibadatku itu tulus meskipun tidak memadai. Di sini Suster Faustina mau ajarin kita semua. Bukan ibadat yang lengkap, yang kurnya bagus, yang panjang-panjang, yang dibikin sedemikian sempurna. Tapi yang lebih penting adalah tulus. Yang kita lakukan itu sesuatu yang tulus. Begitu pula dengan doa. Sering ada orang bilang, aduh saya nggak bisa doa, saya nggak bisa doa. Karena dia berpikir doa itu harus panjang ya, harus seperti apa gitu ya. Padahal Tuhan nggak minta macam-macam. Tuhan minta cuma sesuatu yang tulus, keluar dari hati. Sehingga di sini dikatakan, walaupun ibadatku nggak berarti, walaupun ibadatku papa, tapi aku damai. Aku nggak merasa aku kurang, karena aku sudah memberikannya dengan tulus. Ibadatku itu tulus, ya, meskipun tidak memadai. Baik, itu renungannya. Nah, kembali sekarang ke tugas kita. Tugas kita.
Pertama, kalau kita mau belajar dari Suster Faustina memberi contoh, dia melakukan adorasi, menyembah Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Mari kita juga sediakan waktu. 1 minggu itu banyak sekali waktu yang bisa kita pakai untuk datang ke sakramen Maha Kudus untuk melakukan adorasi. Adorasi itu betul-betul kita berdua sama Tuhan. Mau ngobrol, mau berkeluh kesah, mau diem-dieman juga, biar roh sama roh yang berbicara. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita melihat sesuatu, sekarang belajar melihat sesuatu dengan kacamata iman. Bukan dengan kacamata jasmani. Seperti tadi saya kasih contoh ya. Ibu itu melihat segala kejadian dengan mata iman. Dia percaya Tuhan sayang sama dia. Dia percaya Tuhan mengasihi anaknya. Dan kalau itu terjadi, dia juga percaya bahwa ini yang sudah paling baik. Dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap memuji Tuhan. Di satu pihak pasti ada kesedihan ya, kehilangan anak tunggalnya padahal dia sudah mau menikah ya, yang tadinya menjadi tulang punggung keluarga. Ya, karena papahnya atau suaminya kan sudah stroke. Tapi dengan kejadian itu dia terus enggak putus asa, dia tetap punya mata iman. Dia melihat segala sesuatu dengan mata iman. Beda dengan yang pernah saya cerita kemarin ya, tentang anak yang di Australia naik mobil, kecelakaan, meninggal. Itu orang tuanya selama 1 tahun dia nggak bisa terima. Dan akhirnya dia bisa menerima fakta kenyataan itu setelah ada kejadian juga. Jadi ceritanya gini, dia baca koran, dia lihat ada anak laki yang meninggal dan disemayam di rumah duka di ruang itu. Di waktu yang juga kurang lebih sama, ya. Buat dia ini sesuatu yang luar biasa, yang aneh. Kok bisa, ya? Jadi si papa mamahnya ini datang ke rumah duka untuk datang ke keluarga yang juga sedang berduka. Dan di situ dia cerita anaknya dia dengan anak yang meninggal ini, yang ada di rumah duka itu umurnya sama, ya. Sama-sama meninggal karena kecelakaan. Dan dia nggak pernah bisa terima kenapa hal ini terjadi. Jadi selama 1 tahun dia hidup dengan sesuatu yang dia nggak bisa terima, ya. Tapi dia heran, dia melihat keluarga ini juga sama kehilangan anak karena kecelakaan, tapi kok bisa terima? Nah di situ dia belajar, dia mengambil satu kesimpulan setelah diceritakan oleh si ibu yang anaknya juga meninggal, bahwa hal itu sudah terjadi. Yang dijadikan patokan bukan kenapa terjadi, kenapa anak saya, tapi kita harus belajar menerima apa yang terjadi. Dan ibu itu juga bercerita bahwa dengan kehilangan anak laki-lakinya, dia juga bisa merasakan penderitaannya Bunda Maria kehilangan Yesus. Yesus di jalan salib, dihina, dihajar, ditelanjangi, didorong, dijambak, dicambuk, segala macam. Dia bisa merasakan begitu berat penderitaannya Bunda Maria. Melalui proses itu, akhirnya si ibu yang punya anak 1 tahun yang lalu meninggal bisa menerima keadaan. Kalau dilihat ceritanya ada yang aneh juga ya. Dia datang karena di rumah duka yang sama, di kamar yang sama, di waktu yang kurang lebih sama, dan umurnya juga kurang lebih sama. Dia datang, tapi justru melalui inisiatif dia datang, akhirnya dia juga bisa menerima fakta, menerima keadaan. Ternyata bukan dia satu-satunya yang mengalami hal tersebut. Berikut, mari kita menjadi orang yang ingin semakin kenal Tuhan. Yaitu, kembali lagi kita harus melatih mata iman kita. Jadi jangan melihat berdasarkan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita lihat, kita renungkan, kita endapkan, kita bawa dalam doa untuk Tuhan memberikan terang, untuk kita bisa melihat dengan mata terang iman. Baik,
Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu dan pengajaran-Mu pada hari ini yang kami banyak dapat dari apa yang dilakukan oleh Suster Faustina. Tumbuhkan dalam hati kami Tuhan kerinduan untuk melakukan adorasi, untuk menyembah Engkau dalam sakramen Maha Kudus. Dan pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang tadi kami sharingkan, memberi jamahan kepada ibu, kepada ayahnya, juga kepada orang tuanya yang kehilangan anak-anaknya, supaya mereka terus dapat penghiburan daripada-Mu Tuhan. Mereka semakin mengandalkan Engkau, semakin setia dan percaya kepadamu. Dan juga kami berdoa untuk anak-anaknya agar Engkau juga mengampuni segala dosa-dosanya dan mereka sudah boleh ada di surga, menikmati hidup kekal. Jamahlah kami Tuhan agar kami punya mata iman. Terangi mata iman kami Tuhan sehingga kami bisa semakin hari semakin mengenal Engkau. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.